Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan berikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, sampai hari ini masih banyak orang-orang baik di dalam Kristen, bahkan di luar Kristen. Masih banyak yang tidak paham tentang anak Allah. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video singkat dari video pendek YouTube. Kalau Tuhan itu bisa beranak kan, kenapa diciptakan Adam dan Hawa? Supaya berbiak-biak kan, seperti yang dikatakan kitab sucimu. Kemudian di Al-Quran kami juga dikatakan di surah Al-Baqarah, aku ingin menciptakan khalifah di bumi katanya, supaya beranak cucu, supaya nggak putuslah garis keturunan dari Adam dan Hawa. Pikir kalianlah, makanya Islam itu beriringan dengan akal. Itulah buktinya, kalau Tuhan beranak, kenapa dia nggak beranak pinang sendiri? Iya kan? Demikianlah sebuah rekaman yang sudah saya bagikan. Ibu ini dia seorang mualaf. Dia berkata bahwa kalau Allah itu beranak, untuk apa Allah menciptakan Adam dan Hawa? Sehingga dalam pemikirannya bahwa agamanya itu punya logika yang benar. Inilah pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan firman Allah yang benar, sehingga dia menggunakan konsep imannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa, ibu tidak mungkin ada di kolong langit ini, karena semua manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Yesus itu anak Allah, bukan berarti Bapa itu kawin dengan anak namanya Yesus. Tapi di dalam kekristenan, anak Allah menunjukkan bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu hidup dan mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau konsep ibu bahwa Allah itu tidak bisa beranak, memang Allah itu jomblo. Ya, namun perlu saya sampaikan, Allah tidak pernah beranak. Tapi Allah mau menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuk ibu yang berdosa. Karena hukum Taurat itu hanya khusus bangsa Israel. Tuhan mau supaya semua di dunia ini, orang-orang di dunia ini boleh menerima anugerah keselamatan. Makanya dia mengutus firman jadi manusia. Karena firman jadi manusia, maka disebut anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena firman dan Bapa itu satu. Sehingga Yesus dan Bapa itu adalah satu, saudara. Makanya firman Allah berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi di dalam hukum Taurat itu, dosa-dosa itu ditutupi dengan tiap tahun itu ada korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa, saudaraku yang terkasih, dengan korban darah hewan, saudara. Namun itu tidak bisa menyelesaikan dengan sempurna, karena tidak ada satu manusia yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Makanya Allah rindu supaya semua manusia diselamatkan oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Makanya di ayat 8, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi Allah tidak bisa turun ke dalam dunia karena Allah itu roh,
maka dia mengutus firman yang jadi manusia yang adalah anaknya, saudara kekasih, datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan. Saudara perhatikan di situ, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi firman Allah berkata di sini bahwa dia datang dalam rupa daging. Tidak mungkin dia datang dalam rupa batu. Makanya batu itu tidak bisa mengampuni dosa. Ya, pohon tidak bisa mengampuni dosa. Karena manusia yang Tuhan selamatkan bukan batu, saudara. Kalau Tuhan mau selamatkan batu, maka dia datang dalam rupa batu. Kalau Tuhan mau selamatkan pohon, maka dia datang dalam rupa pohon. Namun Tuhan lebih mengasihi manusia, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa karena pemberontakan. Makanya Allah datang ke dalam dunia lewat firman-Nya yang jadi manusia. Supaya lewat manusia itulah dia mengerjakan karya keselamatan dengan darahnya yang tercurah di atas bukit Golgota, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi akal yang sehat adalah akal yang sesuai dengan firman di dalam Yesus. Kalau saudara punya akal tanpa firman di dalam Yesus, akal itu menjadi buntu. Makanya saudara berkata demikian karena sudah buntu pikiran itu, karena Anda tidak lagi beriman kepada firman yang benar. Tapi ketika kita beriman kepada firman yang benar di dalam Yesus, maka logika kita makin sehat tentang kerajaan sorga. Karena yang tahu tentang kerajaan sorga cuma Yesus. Dia datang dari sorga, dia datang ke dalam dunia, dan dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia menceritakan kepada saudara dan saya tentang sorga yang benar, karena dia berasal dari sorga. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah yang sudah ada dan yang akan datang, dan yang maha kuasa, saudara. Dia Alfa dan Omega. Tuhan Yesus memberkati kita semua.